Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita masuk bab kinematika gerak lurus bagian 1,0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kinematika gerak lurus. Apa itu kinematika? Iya, jadi kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak tetapi tidak memperhatikan penyebab geraknya. Ya, jadi dia nggak peduli nih kenapa benda bisa bergerak. Dia hanya peduli berapa kecepatan benda, berapa percepatan benda, dan sebagainya. Ya, dan benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Harus ada acuannya. Makanya kalau kita perhatikan nih, seandainya kita berada di dalam bus, kalau kita perhatikan pohon-pohon yang ada di luar, siapa yang bergerak menurut kita? Iya benar, pohon di luar yang bergerak menurut kita, ya kan? Tapi kalau menurut orang yang ada di pinggir jalan yang memperhatikan bus kita, maka yang bergerak adalah busnya. Ya, jadi bergantung siapa acuannya. Itulah dia tadi gerak ya. Nah, sekarang kita bedakan antara jarak dengan perpindahan. Apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, atau bahasa gampangnya ini adalah lintasan total. Ya. Dan jarak ini merupakan besaran skalar. Sedangkan perpindahan ini adalah perubahan kedudukan atau posisi yang ditinjau dari, jadi yang dilihat hanya posisi akhir dan awalnya saja. Dan perpindahan ini merupakan besaran vektor. Jadi kalau jarak itu hitung total semuanya, berapa dia perjalanannya. Kalau perpindahan hanya dilihat di mana awal, di mana akhir. Ya, ilustrasi gambar kita perhatikan ini. Oke, kita kasih angka biar nggak susah ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 9, 10, 11, 12, 13. Oke, nah kalau kita perhatikan, seandainya ini, perhatikan si A jalan ke B, kemudian ke C. Ya, kalau ditanya berapa jaraknya, ya berarti kita seandainya ditanya berapa jarak, berarti jarak tempuh. Dia mengalami dua proses ya. Dia bergerak dari A ke B. Berapa itu? 13 satuan. Kemudian dia bergerak dari B ke C. Berapa langkah itu? 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Jadi jarak tempuhnya dari A ke B ke C itu adalah jarak dari A ke B ditambah jarak dari B ke C. Jadi 13 ditambah 4 sama dengan 17 satuan. Nah, sekarang kita perhatikan kalau yang ditanya adalah perpindahan. Oke, berarti perpindahan delta S itu adalah, perhatikan di mana akhir, di mana awal. Ini awal. Dan ini adalah akhirnya. Oke, berarti kita buat posisi akhir ada di C, dikurang posisi awal yang ada di A. Maka kita buat posisi akhirnya setelah dibalik-balik tadi kan itu adalah di angka 9. Dikurang posisi awalnya, anggaplah awal itu mulai dia bergerak itu adalah 0. Berarti jawabannya adalah 9 satuan. Oke, beda ya. Jadi jarak tempuhnya 17 satuan dan perpindahannya 9 satuan. Sekarang kita bahas contoh salah yang sering muncul. Ya, seseorang berjalan ke barat sejauh 5 meter. Berarti kita buat diketahuinya. S1 5 meter ke barat. Kemudian berbelok ke selatan
S2 3 meter ke selatan. Dan setelah itu anak tersebut melanjutkan perjalanan ke arah timur sejauh 9 meter. S3-nya 9 meter ke timur. Hitunglah jarak dan perpindahan. Yang ditanya adalah jarak dan perpindahan. Oke, kita buat penyelesaiannya. Kita buat dulu arah mata anginnya. Anggap lurus ya. Oke. Yang pertama dia, ini arahnya utara, selatan, timur, barat. Yang pertama dia jalan ke barat, berarti ke kiri. Nih. S1. Melanjutkan 3 meter ke selatan, berarti ke bawah. S2. Melanjutkan 9 meter ke timur. S3. Oke, jadi kalau yang ditanya adalah jaraknya, berarti jarak totalnya. Karena ada 3, berarti S1 tambah S2 tambah S3 sama dengan 5 tambah 3 tambah 9 sama dengan 17 meter. Nah, kalau kita mau cari perpindahannya, berarti kita lihat di mana awal, di mana akhir, ya. Ingat kata kuncinya, perpindahan di mana awal, di mana akhir. Ini dia awal, di sini dia akhir. Berarti kita tarik garisnya. Kalian harus cari itu bentuknya segitiga. Nah, ini dapat segitiganya. Ya, tinggal kita cari berapa nilainya, ya. S2 berarti ini kan, ini sama nilainya kan? Oke, berapa nilai S2-nya tadi? 3 meter. Sini 3 meter. Kemudian berapa jarak yang ini? Nah, perjalanan dia waktu S1 jarak pertama ini 5, berarti ini 5 meter ini. 5 meter. Dan S3-nya jalan 9 meter, berarti kalau ini udah 5, sisanya berapa supaya 9? Berarti di sini 3 meter. Ya, yang mau kita cari ini delta S-nya nih, perpindahannya di sini. Nah, berarti perpindahannya itu adalah kayak rumus Pitagoras, penjumlahan kuadrat sisi-sisi yang lain. Maaf, ini 4. Ya kan 5 ini 4. Oke, penjumlahan sisi-sisi yang lain berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 16 akar 25, dapatnya 5 meter. Sekarang kita bahas perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Jadi nanti di sini kita akan gunakan jarak dengan perpindahan. Makanya kalian harus benar-benar paham dulu nih di jarak dan perpindahan. Ya, karena akan kita gunakan di kelajuan dan kecepatan. Oke, kelajuan ini perbandingan antara jarak dengan waktu yang diperlukan. Ya. Nah, disimbolkan dengan ini dia. V kecil itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Dan kelajuan ini merupakan besaran skalar. Kenapa? Karena jarak juga merupakan besaran skalar yang hanya punya nilai tanpa punya arah. Sedangkan kecepatan itu perbandingan antara perpindahan terhadap waktu yang diperlukan. Nah, simbol kecepatan itu V besar. Jadi bedakan V kecil sama V besar. V kecil kelajuan, V besar kecepatan. Perbandingan antara perpindahan terhadap waktu. Ya, kelajuan dan kecepatan satuannya meter per sekon, sama jarak dan perpindahan satuannya meter, waktu tempuh sekon. Ya, kita ambil contoh. Seorang siswa berjalan 4 meter ke timur. Kita buat aja langsung ya arah mata anginnya tanpa kita buat diketahuinya. Proses diketahui sama ya seperti contoh sebelumnya. Oke, dia bilang berjalan 4 meter ke timur. Ini utara, selatan, ini timur, dan ini barat. Pertama dia jalan 4 meter ke timur. Oke. Kemudian ini selama 1 sekon, lalu berbelok ke utara, berarti ke atas selama 1 sekon sejauh 3 meter, berarti ini ke atas. S2 3 meter.
Oke, selama 1 sekon juga. Tentukan kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata siswa tersebut. Oh ya, ini lupa Ibu sampaikan bahwa kelajuan dan kecepatan itu sering disebut dengan kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak mungkin dalam perjalanan itu, misalkan dari posisi A sampai ke posisi B, itu mengalami kelajuan ataupun kecepatan yang sama. Iya kan? Pasti ada yang saat ada polisi tidur, kita ngerem, kemudian ada yang dipercepat. Makanya sebenarnya kelajuan dan kecepatan yang kita alami itu adalah kelajuan dan kecepatan rata-rata. Ya, makanya di sini yang ditanya kelajuan dan kecepatan rata-rata. Paham ya? Oke, kita cari yang pertama adalah di sini aja ya, S-nya dulu. Jarak tempuhnya. Berarti S1 tambah S2 dapat 7 meter ya. Kemudian kita cari delta S-nya, perpindahannya. Berarti kita lihat di mana awal, di mana akhir kata kuncinya. Oke, awal di sini, akhirnya di sini. Cari pasti segitiga. Oke, nampak ya segitiganya. Dan angkanya udah ada semua, ya kan? Jadi langsung kita cari akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti akar 16 ditambah 9 akar 25, dapatnya 5 meter. Ya, waktu tempuhnya, waktunya ada 2 tadi ya. Oke, di sini aja ya, nyelip-nyelip dikit. Berarti ada 2, 1 tambah 1 dapat 2 sekon. Barulah kita cari kelajuannya, itu adalah S dibagi dengan T, dapatnya 7/2. Kalau mau disederhanakan 3,5 meter per sekon. Sedangkan kecepatannya itu adalah delta S per T, nilainya 5/2. 2,5 meter per sekon. Kelihatan ya? Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan materi kita, yaitu percepatan. Ya, apa itu percepatan? Yaitu perbandingan antara perubahan kecepatan terhadap waktu yang diperlukan. Ya, bahasa gampangnya memang percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Ya, dimana secara matematis A adalah delta V dibagi dengan delta T. Nanti kalau delta V-nya nggak ada, berarti ambil V2 kurang V1 dibagi dengan T2 dikurang dengan T1. Ya, ini persamaan matematisnya. Ya, dengan delta V itu adalah perubahan kecepatan, delta T adalah waktu tempuh atau perubahan waktu, satuannya sekon, dan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Kita lanjutkan ke contohnya. Andi mengendarai sepeda motor ke utara dipercepat dari keadaan diam. Oke, diketahui dia berjalan dari keadaan diam, berarti V1-nya 0, T1 juga 0. Sampai kecepatan 72 km per jam, berarti V2-nya 72 km per jam. Ini sama dengan 72 km. Kilometer ke meter 3 ya, turun 3 berarti 72.000. 1 jam berapa detik? Karena kita mau ubah ke meter per sekon. Jadi 1 jam berapa detik? 3.600. 72.000 bagi 3.600 dapat 20 meter per sekon. Dalam waktu berarti T2-nya 5 sekon. Yang ditanya percepatan rata-rata. Ya, maka kita jawab percepatan rata-rata adalah V2 kurang V1 dibagi dengan T2 dikurang dengan T1. Oke, V2-nya masukkan 20, V1-nya 0, T2-nya 5 dikurang dengan 0. Berarti 20 bagi 5 dapat 4 meter per sekon kuadrat. Paham ya? Alhamdulillah, tuntas sudah pembahasan kita untuk hari ini.
Jadi kita udah bahas jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, kalian harus benar-benar paham materi hari ini. Kenapa? Karena minggu depan baru akan kita gunakan di GLB dan GLBB. Ya. Kalau ada yang masih bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.